Halo semuanya, kita balik lagi di Entrepreneurs Channel. Oke teman-teman, pada konten kali ini gua kembali lagi dengan konten free mockup ya. Nah, seperti biasa, kalau di konten-konten free mockup kalian bisa download di sini berbagai macam mockup gratis baik dalam format PSD maupun CorelDRAW. Nah, pada video kali ini gue bakal sharing ke kalian mockup yang minggu lalu sudah gue upload tapi versi PSD. Nah, kita lengkapin versi CorelDRAW-nya. Jadi untuk video kali ini adalah versi CorelDRAW dari mockup yang udah gue upload minggu lalu ataupun versi yang PSD-nya. Nah, seperti biasa nanti kalian bisa unduh filenya melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi nanti filenya bakal di password. Passwordnya muncul di mana? Passwordnya muncul di pojok kanan atas layar kalian. Dimulai dari sekarang. Nah, kalian lihat itu muncul satu huruf. Nah, nanti kalian kumpulin dari awal tadi sampai akhir muncul huruf demi huruf ataupun angka. Kalian kumpulin buat ngebuka file RAR yang kalian download. Nah, kita langsung saja ke tampilan mockupnya ataupun proses pembuatannya. Nah, ini dia guys tampilannya ya. Sebenarnya sangat mudah sekali dan sudah pernah gue contohkan gimana sih caranya convert dari file yang ada di PSD ya ataupun file yang di Photoshop kalian bikin mockup di Corel, karena prinsipnya sama-sama saja ya. Jadi kalian tinggal masking dan transparansi. Nah, di sini ada dua ya, ada dua gambar ataupun dua objek. Di sini adalah basic ataupun base shadingnya, di sini adalah base untuk masking. Nah, dua file ini bisa kalian ambil dari format yang PSD minggu lalu ya. Jadi ini kita gunakan saja untuk auto trace ya. Nah, sebelum itu kita setting dulu di sini sentimeter aja biar nggak bingung. Nah, di sini dibikin untuk jaraknya, distance-nya di sini kita 30 saja. Nah, kita cek dulu apakah sudah. Nah, sudah cukup lah. Nah, kita gabung dulu aja seperti ini, tekan C dan E. Nah, itu shortcutnya ya. Nah, kita pisahkan lagi, pisahkannya dengan anak panahnya, jangan bingung kalau dia tiba-tiba geser. Nah, yang ini kita langsung auto trace saja, trace bitmap, outline, high quality image, reduce bitmap. Nah, nanti kita maksimalin dapatnya sih gimana. Nah, kita fullin aja di sini. Kita lihat ya. Oke, lalu kita tekan oke saja di sini. Kita cek apakah dia jauh banget atau enggak ya. Kita lihat seperti ini. Nah, kalian matikan dulu warnanya. Seperti ini ya. Nah, kalian lihat di sini mungkin ada kurang masuk ke dalam sedikit. Nah, kalian tinggal pas-pasin lagi aja. Caranya seperti apa? Ya, caranya tinggal seperti ini aja nih. Pakai kontur ya, jadi pakai kontur seperti ini. Nah, sebelum itu kita rapikan dulu yang crash seperti ini ataupun cacat tracing ya, namanya juga auto. Nah, nanti gua contohkan gimana sih caranya misalkan tidak ada file Photoshopnya ataupun dia harus manual ya. Sebenarnya sudah ada juga sih di video-video yang lama, tapi nanti gue jelasin juga. Oke, setelah dirasa sudah tidak ada yang cacat tracing seperti ini, kalian cek dulu ya ujung-ujung, biasanya dia di ujung-ujung seperti ini. Nah, mungkin kalau kalian dengarnya kecepatan, kalian boleh komentar saja misalkan masih ada yang bingung ya, karena kadang gue jelasinnya agak buru-buru ya biar videonya nggak terlalu panjang sebenarnya. Nah, setelah dirasa semuanya sudah nggak ada yang cacat tracing, kalian tinggal ini aja di kontur, dia masukkan ke dalam sedikit. Nah, kita cek dulu ya seperti ini, lalu kita tarik sampai ujung banget, dia paling berapa mili lah. Di sini kalian bisa lihat 0,8 cm, 0,008. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangin area yang tidak digunakan ya. Jadi kalian bisa ambil seperti ini, kita geser lagi mana yang tadi ini, lalu kalian intersect seperti ini. Kalian bisa group seperti ini, select all ataupun tekan shift. Nah, nanti kalian pilih yang ini ya, intersect. Lalu setelah itu kalian ambil yang ini, kita geser saja. Nah, untuk ngetes apakah ini kontrasnya sudah cukup atau belum, kalian bisa coba seperti ini dulu. Nah, seperti ini, lalu ini yang ditransparansi ke subtract ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kontrasnya seperti ini sudah kelihatan ya berarti ini udah cukup. Tapi ini untuk ngetes saja, jadi nanti kita balik ya. Jadi yang ditransparansi adalah
masternya ya ataupun shadingnya. Jadi ini kita transparansinya dinolkan saja, subtract, lalu di sini 0 seperti ini. Lalu yang ini yang kita transparansi, kita copy saja jadi 3 seperti biasa. Ctrl V, Ctrl C dulu tadi ya. Jadi Ctrl C terus V, lalu kita pisahkan menjadi 3 seperti ini. Lalu kita transparansi satu demi satu ya, seperti ini. Ini subtract. Di sini kita coba dulu angkanya 45. Nanti kalau misalkan dirasa kurang, kalian bisa rubah lagi. Nah ini yang ini satu lagi jangan sama ya. Jadi ini multiply. Nah di sini overlay. Nah prinsipnya sama saja kan kayak yang di Photoshop juga, nggak terlalu jauh lah. Basicnya sama aja. Jadi kalian bisa coba-coba juga. Nah ini sebenarnya bisa kalian gunakan juga di program yang base vektor lainnya. Jadi nggak harus di Corel, kalian bisa gunakan di mungkin Inkscape ataupun di Adobe Illustrator ya. Jadi sama saja sebenarnya. Tapi filenya ini supportnya ya sesuai format yang gua kasih judul gitu. Jadi ini nggak bisa dibuka di handphone. Seperti inilah kurang lebihnya ya tampilannya. Nah misalkan kalian rasa ini terlalu terang atau terlalu gelap, kalian atur-atur lagi aja transparansinya di sini. Nah kalau misalkan kalian lihat lebih detail, sebenarnya di sini ada artefak ya, artefak pixel ataupun dia resolusinya jadi agak pecah ya di sini, karena memang lebih bagus kalau mockup sebenarnya. Kalau bukan untuk basis vektor ya bagusnya di Photoshop aja, tapi biar kadang ada yang butuhnya di Corel ataupun bisa di Corel ya kita lengkapin saja. Nah ini segini sebenarnya sudah cukup lah gitu kalau misalkan untuk mockup, karena tampilan seperti ini kan fungsinya ya untuk dummy saja, jadi tidak perlu yang begitu perfect lah, kecuali buat katalog ya. Kalau untuk katalog dia lebih detail lagi dan bahannya harus yang high res ya. Transparansinya di sini ada 3, gue beda lagi misalkan bingung ya. Nah di sini ada 3, yang satu tidak terlalu terlihat tapi sebenarnya ada. Nah ini jangan lupa kalian kumpulin ya. Kalau misalkan terlanjur dipisah-pisah seperti ini gimana? Ya kalian tinggal langsung saja dicari semuanya, tekan CE, lalu Ctrl G, group, lalu seleksi ke sini, CE lagi. Dia akan menyatu lagi seperti semula ya. Nah kita contohkan tampilannya misalkan ditaruh di desain ya, bakal seperti apa dia. Nah di sini kebetulan gue udah ada desainnya. Ini adalah contoh desain yang gue kerjakan untuk kliennya. Jadi ini hanya untuk preview saja. Jadi nanti kalian jangan cari desainnya di mana ini kok mockup doang kosongan gitu ya. Memang ini untuk mockup saja ya. Jadi bukan free design ya. Harap dimaklumi ya, karena masih beberapa ada komentar yang menanyakan kenapa tidak ada desainnya gitu ya. Karena desainnya bukan untuk di share tapi untuk preview saja. Begitulah kira-kira. Nah kita coba ya di warna yang gelap, karena memang ini peruntukannya untuk warna yang gelap. Bisa kita coba di hitam ya seperti ini, lalu kita kecilkan lah seperti ini. Nah ini sebenarnya depannya nggak ada ya. Kalau misalkan pengen agak simple bisa seperti ini aja, misal ya, ini misal saja, ataupun mau ini aja juga boleh. Nah seperti ini ya, seperti ini. Oh ya guys, kalau misalkan kalian butuh custom design boleh banget nih, tanya-tanya dulu harganya di sini berapa gitu. Kalau cocok bisa kita kerjakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu, tanya selalu gratis. Nah ini dia tampilannya kalau misalkan sudah ditaruh desain. Jangan lupa shift backup ya, jadi biar dia shadingnya di atasnya. Apa sih bedanya? Bedanya seperti ini, kalian lihat ya, tadi ya, dia akan terlihat seperti itu, biar lebih ngeblend aja sebenarnya tujuannya. Seperti itu, sangat mudah sekali. Cara gunainya juga simple sebenarnya, nggak terlalu ribet kayak di Photoshop. Tapi ya minusnya sedikit, dia kurang blend lah sebenarnya kalau misalkan dibandingin dengan Photoshop, karena peruntukannya juga beda. Jadi ya kalian harus bijak-bijak memilih gitu. Kalau misalkan kalian bisa pakai Photoshop ya kalian silahkan tinggal download saja yang versi Photoshopnya. Nah itulah tujuannya kenapa dibuat ada 2 versi guys. Oke, nah yang terakhir kalian bisa tambahkan di sini drop shadow biar ya agak bagus lah. Nah salah, kita pakai ini dulu biar dia nggak terlalu jauh gesernya. Sorry, gimana ini? Oh gini ya. Nah di sini 5 aja lah, atau 2. Di sini 50 boleh.
lalu di sini ganti ke hitam. Yang CMYK ya, di sini harus RGB. Nanti biar diekspor dia tidak berubah warnanya. Oke, lalu ya kalian pasin lagi aja seperti ini ya. Deketin lagi maksudnya. Nah, biar dia nggak terlalu jauh banget lah. Kalau jauh banget kan agak nggak pas juga. Oke, setelah itu kalian kontrol K ya, kontrol K dia biar misah. Nah, seperti ini sangat bagus ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari secara overall bagus sih menurut gue ya. Ini sebenarnya dari shape-nya juga lumayan oke. Dia benar-benar bertujuan untuk nampilin desain, jadi dia fokus di preview desain guys. Jadi nggak banyak lekukan, nggak banyak lipatan, jadi dia bagus untuk display desain yang kalian rasa perlu tampilkan secara all out. Jadi ini cocok sebenarnya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dan gimana cara convertnya. Tadi sekilas sudah gue jelasin juga. Kalau misalkan ada yang bingung ataupun gue jelasinnya kurang detail atau belibet, kalian bisa komentar saja. Nah, misalkan nanti kalian download terus ada tulisan error, itu artinya passwordnya masih salah. Tidak ada hal lain ataupun kemungkinan yang lainnya. Tidak mungkin filenya rusak, tidak mungkin linknya rusak, tidak mungkin password yang gue bikin salah atau tidak sesuai dengan yang di rare. Tapi yang sudah pasti adalah kalian terlewat. Jadi kalian cek lagi, fokus saja muncul kanan atas, kalian lihat di situ passwordnya muncul apa aja. Kalian jangan skip dari awal sampai akhir, pasti kalian ketemu password yang benar gitu. Atau kalian mungkin gak ada waktu buat nyari passwordnya, kalian juga bisa banget langsung klik aja, nanti ada komentar yang dipin, di situ ada tulisan ataupun link yang mengarah ke halaman traktir ID ya. Jadi kalian bisa subscribe di situ. Sebenarnya bentuknya donasi ya. Jadi kalian bisa bayar sekali di situ. Nanti kalian bisa download semua mockup yang ada di channel ini tanpa password ya. Jadi kalian bisa mempersingkat waktu kalau misalkan tidak keberatan dengan mengeluarkan uang. Tapi kalau pengen free ya sudah ada caranya, tinggal cari passwordnya. Kalau misalkan tidak mau nyari passwordnya, tidak mau bayar, ya silahkan cari di channel lain. Seperti itu guys. Terima kasih yang sudah bantu nonton. Kalau misalkan ini ada manfaatnya, kalian boleh banget bantu share ataupun like. Kalau ada yang perlu di komen-komen ya boleh banget. Thank you banget udah nonton sampai beres, karena harus sampai beres buat nyari password ya. Kita bisa ketemu lagi di konten-konten gua yang berikutnya guys. See you, bye bye.